lagi dengan satu pembahasan kata beliau, yaitu sekarang di akhir zaman ini, sekarang ini bembe to dengan toko enggak drekeng corona nanti warung tahun corona to pawon tahun ibu-ibu corona angkat beli sabun corona bembe tak batur corona luntur buya TV corona HP corona sampai sembahyang ingat corona. No, gila corona doang tersebut ya bahasa Indonesia. Nah, corona itu kan penyakit badan, akan berakhir dengan kematian. Namun mati engkah corona dengan mati. Kecuali kubur nikah corona, darah likut corona. Dunia doang corona ini tidak akan dibawa ke kubur yang namanya penyakit badan kata beliau. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran penyakit jasmani ini disebut hanya 5 kali. Tahun baca Quran dari awal sampai akhir. Tahun tersebut penyakit awal. Nah, papa tahun perbedaan diri wala mandi ya dari beda baca niki terutama niki ya pelajar niki beda tahun tersebut penyakit awal dalam Al-Quran. Nah, ada 5 kali disebut Nah, karena penyakit awal niki berakhir dengan kematian, selesai. Sudah begitu dikuburkan, badan ini akan langsung bercampur dengan tanah. Inna khalaqnakum wa fiha minha nukhrijukum taratan ukhra. Yele tepia, yele tulak, yele kebangkitan malik. Ya, nanti tidak akan dibangkitkan penyakit-penyakit badan niki. Corona tidak akan dibangkitkan di akhirat, darah corona di akhirat. Ini jadi penyakit badan berakhir dengan kematian, selesai. Tetapi penyakit hati itu subhanallah, itulah yang dibawa ke dalam kubur. Hasad misal, takabur, riya, begitu mati selesai urusannya enggak. Bahkan di kubur itu adalah awal daripada musibah penyakit hati. Di dunia kan dia nampak misal awak sehat, lagu atin riya, maka akan nampak riya itu di dalam kubur yang jadi sebab azabnya pertama kali. Takaburnya akan nampak. Itulah awal bahaya penyakit hati di mana? Di kubur, bukan di dunia. Namun penyakit dunia berakhir dengan kematian. Tapi kalau penyakit hati berawal dengan kematian untuk seterusnya, itulah sebabnya penyakit hati ini jemaah sekalian rahimakumullah disebut dalam Al-Quran 12 kali. Bayangkan 12 kali terulang-ulang dalam 12 ayat penyakit hati. Kenapa? Saking bahayanya. Nah, lagu ajaib bahasa beliau wal insan, bahasa beliau ajib makin. Ajaib, betul ajaib. Mereka lebih takut dari penyakit, takut kepada penyakit badan ketimbang penyakit hati. Makin dengar dengan mikir penyakit hati. Tidak ada orang berpikir takabur itu hasad kejaga, riak kejaga. Jenuh ada dengan periksa diri. Kenapa? Karena tidak tahu bahwa pada dirinya ada penyakit. Jadi orang di akhir zaman ini jemaah Islamiyah selalu berpikir tentang kesehatan badannya, tapi tidak berpikir tentang kesehatan hatinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum. Ndek tengah turun awak niki yang gagah, yang bidang, yang kodela. Allah tidak melihat badanmu, tetapi Allah akan selalu melihat hatimu. Apakah hatimu sehat atau sakit? Apakah hatimu putih atau hitam? Kenapa tidak malu pada Allah jemaah sekalian? Andai muat misal arak tompel sekecil baik, la ilallah atau arak ton simbol sekecil pasti bisa ditembal sukul. Ingat Nabi, ingat muat terima sekecil. Tapi kenapa kalau hati kita arak ton bidang-bidang kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana orang beriman menyikapi, menanggapi atau menghadapi keadaan semakin niki? Jamaah sekalian rahimakumullah, dari lama dengan beriman, kata beliau dia sudah yakin an-nafi'u wa-dharru huwallah.
yang memberi manfaat dan mudarat itu hanya Allah. La adwa, tidak ada dalam Islam namanya menular, tidak ada. Kalaupun orang itu kena, sudah itu menjadi takdir Allah, bukan ditular. Kenapa? Karena yang menjalankan, yang menjatuhkan atau menjadikan orang itu sakit bukan siapa-siapa, tetapi Allah. Bahkan ada dalam hadis Nabi mengatakan, seandainya seluruh penduduk dunia ini berkumpul memberimu satu manfaat, tidak akan sampai manfaat itu kecuali Allah yang menyampaikannya. Atau seandainya seluruh penduduk bumi ini berkumpul ingin memberikanmu mudarat, tidak akan sampai mudarat itu kecuali Allah yang mengizinkannya. Inilah keyakinan orang yang beriman. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, lalu keyakinan yang seperti tadi itu pekerjaan siapa? Bukan pekerjaan badan, tapi pekerjaan hati. Nabi pernah bersabda, maraniki bahasa Nabi, "Firra minal majzum, firaraka minal asad." Larilah engkau dari orang yang kena penyakit arah-arah majzum. Majzum ini penyakit badan yang berat, sebagaimana kau lari dari macan. Lamun hara dari garak dengan sakit dan penyakit itu cukup berbahaya, ya kau menghindar, tidak usah dekat diri ke. Nah, apa kata beliau? Menghindarnya seorang dari orang yang sakit berat itu menghindar bukan karena takut pada penyakit, tetapi karena itu perintah Nabi sunnah. Ya, lamun keruan dengan ini kedua penyakit bahaya, ini saudara pedrike. Namun keruan dengan ini coronanya ada, jangan didekati. Ya, karena memang sudah berbahaya, tapi menjauh bukan karena takutnya, tetapi menjauh karena memang itu perintah ikaran sunnah nonggi dari sunnah Nabi. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, lalu beliau mengingatkan kembali bahwa sekarang realita di akhir zaman niki, yaitu yauma yafirul mar'u min akhi wa min abi yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibati wa bani. Pada hari itu akan lari orang, pelagi, anak, aman, dinarak milaku. Nah, keadaan di akhir zaman makin niki menggambarkan akhirat sungguhnya. Era di akhirat, waktu hisab, waktu penentuan, tidak ada dengan saling rungu beli kembianak, yuk masing-masing rungu diri, selamat datang di. Nah, di akhir zaman makin niki dengan rekeng diri doang makin, bahkan terkadang kita pun, ya, pokoknya sampaikan diri, dinarak milik putih loe dan mikir untuk orang lain. Masya Allah. Nah, ini menjadi gambar tidak peduli sama orang, itu bagian di penyakit hati. Lalu belum menegaskan kembali bahwa hati ini akan bersih, ingat, dengan banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, dan banyak mengingat kematian. Apabila hati itu khusyuk dengan zikrullah, mengingat Allah, itulah hati yang baik, itulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau tadi mengakhiri dengan doa yang luar biasa yang kita aminkan tadi, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.